Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya akan melanjutkan presentasi yang terakhir di semester ini, pertemuan ke-15, yaitu bertemakan membangun masyarakat madani. Mohon izin untuk menyampaikan dengan sesingkat-singkatnya. Yang pertama adalah pengertian dan konsep. Dalam bahasa Arab, konsep masyarakat madani dikenal dengan istilah al-madani. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah civil society. Selain kedua istilah tersebut, ada dua istilah lain masyarakat madani, yaitu pertama masyarakat sipil, kemudian dan masyarakat kewargaan. Menurut Suroto, secara umum masyarakat madani atau civil society dapat diartikan sebagai corak kehidupan masyarakat yang terorganisir, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, namun mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Jadi masyarakat madani kalau secara singkat adalah masyarakat yang diidam-idamkan. Penyebutan madani di sini terilhami dari Madinah, di mana saat itu Nabi memimpin masyarakat lintas kelompok dengan sangat damai dalam versi kita, sehingga disebutlah di sini dengan istilah al-madani. Penyebutan ini diambil dari Pak Anwar Ibrahim, tokoh Islam di Malaysia. Tetapi dalam penyebutan di Inggris ada civil society dalam bahasa Inggris. Yang inti semuanya adalah di situ masyarakatnya terorganisir jelas strukturnya, kemudian masyarakatnya punya kesadaran yang tinggi, tetapi terhadap hukum mereka sangat menghargai dan taat. Karakteristik masyarakat madani ada ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Jadi tidak ada yang namanya pemborgolan ide atau kemudian orang mengeluarkan pendapat lalu langsung ditangkap karena berbeda dengan pemerintah, tidak. Kemudian demokratis, masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya tanpa mempertimbangkan aspek suku, ras, dan agama. Jadi orang baik itu enggak karena kon podo agomoku, kon podo jowoe, enggak, tetapi memang mereka baik kepada siapapun, ya, tidak melihat orang dari latar belakang ini. Kemudian toleran, sikap dalam masyarakat menunjukkan sikap saling menghargai. Ya, saling menghargai di situ adalah tentu saja orang ketika melakukan apa dia akan menghargai, tetapi ketika ia melakukan sesuatu dia juga berpikir agar yang dia lakukan tidak mengganggu orang lain. Lalu pluralisme, ya, pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Kemudian keadilan sosial, di mana ada keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban warga negara yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Masyarakat wajib menjalankan dan dia menjalankan, pemerintah memberikan hak-hak mereka sesuai dengan apa yang telah diatur dalam perundang-undangan. Ya, jadi adil. Tidak kemudian yang berkuasa atau yang kemudian dominan saja yang mendapatkan keadilan, yang minor tidak demikian, ya. Tidak membeda-bedakan. Prasyarat hampir sama, ada Han Sung Jun. Apa saja prasyarat? Pertama, dilindunginya hak individu, kemerdekaan berserikat serta mandiri dari negara. Individu berhak melakukan seperti hak asasi manusia yang pernah kita bahas. Adanya ruang publik yang memberikan kebebasan, sama dengan yang tadi, ya. Terdapat gerakan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai budaya tertentu. Kalau di kita nanti akan dibahas lebih detail, ya. Kita punya negara budaya gotong royong, kita punya budaya kepedulian yang tinggi, itu gerak, ya, gerak banget. Terdapat kelompok inti di antara kelompok-kelompok menengah yang mengakar dalam masyarakat,
dan mampu menggerakkan masyarakat dalam melakukan modernisasi sosial ekonomi. Aduh. Lalu karakteristik masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah masyarakat kita itu beragam, beraneka ragam agamanya, bahasanya, ya, sukunya. Ada yang mengatakan bahwa negara kita itu sukunya luar biasa banyak tapi negaranya satu. Bahasanya juga banyak tapi bisa dijadikan satu. Sangat plural. Ya, kemudian sikap saling pengertian antara sesama anggota masyarakat. Saking pengertiannya masyarakat kita itu apa namanya, mungkin yang tidak membedakan sesama warga negara dunia itu apa ya, tradisi menjenguk sakit, tradisi menjenguk ketika ada apa namanya, bangun omah atau sambang bayi, ya kayak gitu-gitu kan tidak ada. Dan itu apa namanya, bahkan di negara-negara yang muslim pun itu juga karena mereka apa ya, individualis, maksudnya pagarnya tinggi gitu-gitu. Kalau kita kan memang pengertian. Kemudian toleransi yang tinggi, sangat menjunjung tinggi perbedaan masyarakat itu. Kita itu kalau dalam sesuai dengan ajarannya sejak dulu itu tidak ada konflik yang serius tentang adanya perbedaan-perbedaan. Hanya belakangan karena adanya transformasi ide dari luar, di mana mungkin toleransi kemudian menipis, ataupun mungkin ketidakadilan satu oknum yang kemudian latar belakang oknum tersebut menjadi apa ya, obor untuk melakukan tindak yang intoleran. Dan kemudian ciri juga karakteristik masyarakat kita itu memiliki sanksi moral. Banyak orang yang tidak melanggar hukum, tetangga kita atau influence ya, yang kemudian mereka dapat sanksi moral karena melakukan hal-hal yang di luar norma masyarakat kita. Dia melakukan hal-hal yang tidak pantas, walaupun di mata hukum dia tidak melanggar. Maka mereka yang kayak gitu di mata masyarakat Indonesia itu biasanya dia akan terkena sanksi moral. Ya. Masyarakat Indonesia, masyarakat madani itu ketika memenuhi beberapa hal berikut ini. Satu adalah keimanan dan ketakwaan yang kokoh. Itu menjadi ciri khas yang melekat pada negara kita, karena di negara lain yang tanda kutip itu maju kadang mengajukan ini, tetapi di negara kita dengan kondisi warga yang demikian, dengan kesepakatan para founding father, maka ketakwaan, keimanan, ketuhanan merupakan salah satu pondasi negara Indonesia. Maka ketika membentuk masyarakat madani, hal tersebut tidak boleh lalu kemudian hilang, harus ada. Lalu berpendidikan maksimal, berkualitas, ya. Maka dimunculkanlah ada kemudian beasiswa untuk melaksanakan pendidikan lebih tinggi, ya. Karena bagaimanapun kalau kalian ngalami atau kalian amati bahwa tinggal bersama atau bergaul bersama mereka yang mungkin pendidikannya lebih tinggi, itu punya peluang untuk lebih dekat untuk terbentuknya masyarakat madani yang detailnya tadi sudah kita bahas, ya. Mereka lebih berilmu, lebih mudah untuk menerima perbedaan, ya, dibandingkan menurut saya mungkin yang mendapatkan pendidikan di bawahnya, di mana jangankan beda latar belakang, beda warna aja, kaosnya aja sudah bisa bengkerengan. Walaupun juga tidak boleh meremehkan yang berpendidikan pun, ketika dia melakukan penyelewengan maka bisa jadi bahayanya itu lebih besar daripada mereka yang tidak berpendidikan. Baik, saya kembali menjadi insan Pancasilais dalam menjalankan hidupnya tidak lepas dari kelima sila, dalam memberi kebijakan tidak keluar dari 5 sila sebagai bentuk menjadi insan Pancasilais. Lalu apalagi memiliki cita-cita, komitmen dan harapan untuk setara dengan negara-negara maju, ya, secara kolektif. Karena memang kalau
person-person saya pikir sudah banyak yang punya semangat itu, tapi harus sifatnya menyeluruh kepada seluruh masyarakat kita lewat program-program pemerintah ataupun lewat konsep-konsep pendidikan ataupun yang lain, kebijakan lainnya. Lalu apalagi memiliki kepercayaan diri untuk bersaing. Jangan sampai negara antar negara yang semakin terbuka membuat kita pesimis ya, membuat kita kemudian merasa terancam tanpa berpikir bahwa itu merupakan peluang untuk bersaing, karena tanpa adanya hubungan kita tidak mungkin bisa mencelok ke sana, ke negara lain itu. Lalu yang terakhir adalah loyalitas terhadap bangsa dan negara Indonesia. Ini yang penting sekali. Sehebat apapun warga negara itu, kalau dia nggak loyal, maka bisa jadi karena bayaran yang lebih tinggi dia tidak setia terhadap negaranya, karena mungkin dia kecewa terhadap satu dua persoalan lalu dia keluar dari bangsa dan negara Indonesia. Maka tentu loyalitas terhadap bangsa dan negara Indonesia bagi setiap warga negara merupakan bentuk ukuran bahwa masyarakat Indonesia telah berhasil mencapai kehidupan madani. Apa saja pilar penegak masyarakat madani? Ada 5 di sini. Pertama adalah LSM, lalu ada pers, kemudian supremasi hukum, lalu perguruan tinggi dan partai politik. Kelima-limanya mempunyai peran masing-masing dalam menegakkan masyarakat madani tanpa mengesampingkan pihak lain, tetapi kelima lembaga ini punya peran yang tinggi untuk menjadikan masyarakat kita menjadi masyarakat madani. Lalu apa saja tantangan masyarakat madani di Indonesia? Terakhir adalah 5. Yang pertama adalah sikap demokratis, di mana beberapa masyarakat masih tidak menerapkan hal ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk juga sikap toleran dan saling pengertian, yang mana jika kemudian ini dibiarkan ya, dulu dibiarkan, maka bisa jadi itu akan meluas, yang kemudian bisa jadi ada chaos, bisa jadi ada terpecahnya negara menjadi dua kubu yang akan sangat lama menjadi damai. Dan alhamdulillah hari ini mulai mereda, walaupun mungkin ada hal-hal yang tidak ideal yang saya yakin itu lebih mudah diatasi daripada mempertahankan sikap intoleran di masyarakat kita. Lalu apalagi tantangannya adalah berakhlak tinggi, beriman dan bertakwa, serta juga tidak lupa karena ini persaingan dengan negara lain juga adalah berwawasan global. Itulah teman-teman sekelumit tentang masyarakat madani. Saya optimis bahwa Indonesia pada saatnya akan menjadi masyarakat madani. Walaupun hari ini mungkin dalam 1-2 aspek kita sudah merasakannya, tapi ada banyak PR yang harus kita selesaikan agar negara kita yang sama-sama kita cintai ini menjadi masyarakat madani, sehingga rakyatnya nyaman untuk tinggal, adil, kemudian masyarakatnya taat hukum dengan tanpa mengesampingkan kesukarelaan antar warganya, sehingga sikap warga negara terhadap negara tidak hanya tentang menuntut dan mengkritik, tetapi juga tentang memberi. Dan bisa jadi ketika masyarakat sudah sama-sama sadar, masyarakat nggak begitu butuh dengan pemerintah. Itu teman-teman. Soal UAS saya bacakan, kalian bisa nanti download. Yang pertama adalah sesetia apa kau dengan Indonesia, apa buktinya? Silakan ditik. Utarakan kebaikan yang akan kau tanam nanti untuk Bumi Pertiwi. Apa rencanamu untuk kebaikan Bumi Pertiwi ini? Tuliskan sila mana yang paling terkenang dalam amalia hidupmu, salah satu saja ya, jangan banyak. Ceritakan kenapa itu terkenang. Terhadap ketidakidealan negaramu, sikapmu seperti apa? Tidak harus sama atau harus berbeda lah, sesuai dengan apa yang kalian pikir, apa yang menjadi
ide di pikiran kalian. Kemudian yang terakhir adalah Islam dan Indonesia sudah idealkah bersanding, yakinkan. Itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Apabila ada salah kata atau yang lain mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.